warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali dari SMKN 3 Sukabumi, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan mewawancarai pimpinan sekolah. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Kegiatan yaitu wawancara dengan pimpinan kepala sekolah. Pada kesempatan ini narasumber yang dipilih adalah dari dua sekolah sendiri yaitu Bu Ai Sumarni, SPD MMPD, PLT Kepala SMK Negeri 3 Sukabumi, dan Ibu Helda MPD, Kepala SMKN 4 Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya calon guru penggerak atas nama Sofyan Ali dan rekan saya Tati Erdestari akan mewawancarai kepala sekolah dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama Ibu Kepala Sekolah PLT SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Dan kami akan melaksanakan wawancara ini bersama dengan Bu Teti dan menggali mengenai pengambilan keputusan yang berkenaan dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada kami. Yang pertama yang saya sampaikan, mohon maaf atas waktunya mewawancarai Ibu dalam tugas kami sebagai calon guru penggerak. Di sini kami akan menggali mengenai pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah. Dan ini juga untuk sharing bersama teman-teman yang lain guna memperkuat penguatan kepada kami, kepada calon guru penggerak supaya bisa menerima wawasan-wawasan dari kepala sekolah yang kami wawancarai. Seperti itu. Mungkin bisa dimulai Ibu. Ya, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema di Ibu gitu ya, ada perasaan dilema gitu, khawatir dan sebagainya, ataupun ada bujukan moral kepada Ibu walaupun itu sesuatu yang tidak benar dan Ibu itu perlu diambil keputusan seperti itu. Jadi bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Ibu Mangga? Iya, memang itu sering Pak Ali, Ibu mendapatkan pengalaman terkait dengan dilematis bagaimana keputusan yang harus ditempuh ketika ada kasus-kasus tertentu dengan berbagai tekanan. Jadi pertama Ibu akan mengidentifikasi dulu apakah ini terkait dengan peraturan atau terkait dengan kebijakan atau terpaksa karena tekanan. Ibu akan selalu mengutamakan peraturan dulu. Ketika sudah mentok ada tekanan kiri kanan, Ibu kembalikan ke peraturan. Peraturan itu dilihat pertimbangannya. Kalau peraturan jelas, mutlak. Tetapi di samping peraturan, Ibu juga mempunyai kebijakan yang melihat jika hal ini diambil, itu kemungkinan terkecil negatifnya yang Ibu ambil. Itu seperti itu. Jadi tidak bisa cuma disamaratakan kasus, tidak bisa memuaskan semua pihak ataupun memuaskan jangan dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kasus itu. Mangga ada lagi Bu Teti. Berarti pokoknya melihat dulu peraturannya ya Bu ya. Gitu. Nah, bagaimana Ibu selama ini menjalankan dalam pengambilan keputusan tadi ya, terutama di sekolah yang Ibu pimpin untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua-duanya teh benar gitu. Iya, Ibu, Jadi seperti sulit itu. ya misalnya. Iya. Kepala sekolah itu tidak bisa memutuskan sendiri dulu. Jadi biasanya ibu akan mengundang tim, kita punya tim manajemen, ibu memberikan ini loh kasusnya, apa masukannya dari teman-teman. Nanti dari berbagai masukan itu dilihat, ketika mereka kebingungan, Bu ini sama-sama benarnya Bu, ini sama kepenting seperti apa. Tadi jadi hal-hal kebajikan yang paling banyak manfaatnya itu yang kita ambil. Contoh kasus, pernah ibu mengalami kasus itu sebuah SMK, siswa tawuran sampai melukai dan dia divonis hukum. Iya. Sekolah tentu dengan seperti itu sudah jelas anak ini bersalah dan harus diputuskan mengundurkan diri, keputusan bersama ini. Tetapi orang tuanya tidak setuju kan? Iya. Mendatangkanlah para jajaran di belakangnya, LSM gitu ya, tokoh-tokoh Iya, betul. yang menekan bahwa tidak boleh anak itu dikeluarkan, alasannya hak mereka. Dan jawab begini, ini sudah diputuskan hukumannya, maka kami berkewajiban untuk memfasilitasi pendidikan mereka, tetapi unsur hukum pun kami akan tegakkan. Betul itu. Jadi hal yang paling yang ibu pertimbangkan, ini madaratnya lebih banyak atau sedikit, manfaatnya lebih banyak sedikit gitu. Ketika madaratnya lebih sedikit, itu yang diambil. Karena pikir sama-sama pentingnya ya, sama-sama, tapi tetap harus diputuskan salah satu. Betul. Betul. Nah, tadi Ibu bilang bahwa kita harus bareng-bareng dengan tim manajemen untuk mendengar atau bisa mengambil keputusan supaya mendapatkan mana yang lebih bermanfaat. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu biasanya selama ini dilakukan untuk mengambil keputusan, seperti apa sih prosedurnya, seperti apa sih? Yang pertama dilihat dulu kasusnya, jadi mengidentifikasi Mengidentifikasi. kemudian mengapa kasus itu muncul, kemudian apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, gitu kan? Yang tadi jangan sampai ada salah satu korban dari keputusan kita yang keliru. Jadi betul-betul dipikirkan matang-matang, makanya kepala sekolah tidak bisa sendiri, harus ada tim yang saling mengingatkan agar keputusan yang kita ambil tidak merugikan. Kalau di sini mungkin kaitannya dengan siswa ya, yang sampai merugikan siswa, tetapi juga memberi pelajaran kepada mereka seperti apa. Baru setelah diidentifikasi, dilihat latar belakangnya, alasannya, solusi seperti apa, baru tindak lanjutnya agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, kita ada. Jadi ada tindak lanjut dari seperti ini. Ya, berarti langkah-langkahnya sebenarnya memang dimulai dari mengidentifikasi dulu ya, kasus tersebut agar keputusan yang dibuat itu tidak merugikan siapapun, tapi juga tepat gitu ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus yang menimbulkan dilema etika seperti barusan gitu Bu? Efektifnya seperti Efektifnya apa? gitu hal ini. Efektifnya, Iya. yang tadi ya, bahwa kalau sudah diidentifikasi, kemudian kira-kira nih keputusan kita yang kira-kira bisa membawa manfaat bagi anak didik juga, bagi kita juga sebagai pengambil keputusan, maka kita harus memastikan bahwa keputusan kita ini menguntungkan semua pihak sebetulnya gitu. Iya, siap. Tidak merugikan gitu. Tetapi tadi ketika kita mengambil keputusan, di situ ada nilai-nilai yang kita munculkan. Ini loh nilai kebaikan yang akan kita tuju seperti ini. Mengapa keputusan itu diambil? Nah, biasanya kalau itu dikaitkan dengan kebijakan sekolah, dengan tujuan baik, tidak berbelah sebelah, tidak adil gitu ya. Biasanya itu akan diterima oleh masyarakat atau oleh siswa yang bersangkutan.
bahwa keputusan yang kita ambil itu betul-betul ya untuk kebaikan mereka. Ya, siap. Selanjutnya, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan gitu ya dalam menghadapi, Ibu pernah alami gitu ya, yang sifatnya dilema etika gitu ya, seperti itu. Tantangannya seperti apa Bu? Kayak ini nih paling sulit gitu untuk diputuskan seperti apa sih? Sebetulnya ada beberapa kendala ketika kita akan memutuskan suatu kebijakan terkait dengan dilema itu ya. Yang pertama kepentingan sekolah, kedua kepentingan orang tua sebagai stakeholder atau sebagai customer service sekolah kita, yang ketiga masyarakat. Nah biasanya kalau internal sekolah kita paham ini peraturan seperti ini loh, makanya kita sekolah dengan tim akan satu misi dalam memutuskan. Tetapi ketika sudah terkait dengan orang tua dan masyarakat, itu yang menjadi kendala. Iya. Ada orang tua yang memaksakan anak saya itu nggak salah, ini benar dengan berbagai alasan. Mungkin juga benar bisa terima. Ada lagi mungkin pihak LSM atau pihak luar gitu ya, karena yang notabene mereka juga ingin memberikan sumbangsi pikiran, tetapi dengan cara yang tidak dibenarkan, mengintimidasi, mengancam sekolah. Gitu. Bagi kami tidak takut, karena kita berjalan sesuai dengan peraturan role sekolah dengan dari dinas itu tidak jauh. Gitu ya. Jadi mangga silakan. Itu yang sering dialami, tapi ketika kita balikan, saya mau seperti apa? Kita sekolah punya peraturan loh. Ini demi anak-anak juga. Kalau bapak ibu tidak setuju dengan peraturan kami, kenapa anaknya sini misalnya? Silakan saja. Kami punya peraturan yang tidak bisa terintervensi oleh pihak-pihak luar. Kita kembalikan saja kepada mereka. Seperti apa sih? Iya. Nah sekali Bu, jadi sebenarnya tantangannya itu lebih ke mungkin kita menghadapi yang justru yang memang terikat dengan sekolah ini ya, yaitu guru, kepentingan ya orang tua, masyarakat juga. Iya, betul. Iya. Ini yang selanjutnya Ibu lebih ke ada nggak gitu? Bukan ada, mungkin Ibu gitu ya memiliki jadwal tertentukah gitu dalam penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika gitu. Kalau misalkan Ibu ada jadwal khusus atau misalkan punya harus ada apa ya, mungkin lebih ke adakah waktu atau tempat khusus gitu yang biasanya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya lebih ke mengundang dilema gitu. Atau ini Bu, Ibu tuh menyelesaikannya langsung gitu. Iya, atau Ibu harus butuh waktu gitu. Kita kumpul dulu sama tim manajemen tadi Ibu ya. Kita harus mengambil keputusan bersama. Kalau biasanya seperti apa Ibu? Ya. Dua-duanya bisa benar. Bisa benar. Jadi bergantung kepada kasusnya. Ketika kasus itu memang harus segera diselesaikan, diputuskan dengan tadi mengambil moderator yang kecil, kita juga putuskan. Karena kesempatan punya kewenangan untuk itu. Tapi dirasa ini masih ada waktu nih. Berarti kita lebih matang lagi. Makanya mungkin tadi ada tim manajemen yang bisa berkolaborasi, ide, saran seperti apa. Jadi tidak bisa ditentukan, tidak bisa juga. Jadi kasusnya itu akan berbeda. Kita tidak berencana, pasti ada kasus nih, kita rencanakan begini ya, tidak bisa Pak, tidak bisa. Jadi biasanya walaupun tetap Kopaswan itu punya program bagaimana menangani kasus-kasus yang terjadi, tapi tidak detail sifatnya, bersifat umum saja langkah-langkahnya. Nah ketika kasus muncul baru kita detailkan, oh ini seperti ini penanganannya, kasus itu seperti itu. Jadi kalau ya itu per kasus aja sepertinya, tidak bisa direncanakan gitu ya. Berarti dilihat dari urgensi kasusnya. Betul. Di kita ada banyak kemarin itu. Sampai ini kan terkait dengan guru PK juga gitu. Betul. Yang harus dulu sekarang sampai sore itu harus diselesaikan hari itu. Tidak bisa besok lagi. Ya sudah, kita sepakat seperti ini keputusannya. Karena keputusan terakhirnya ya tetap ke sekolah memang. Betul. Jadi tergantung kasus per kasusnya Bu ya. Jadi ada hal kasus yang memang harus diselesaikan pada hari itu. Pada saat itu. Dan juga mungkin bisa aja kasus yang kita dapatkan, oh ini bisa saja kita
Pak ya Ada- kita ada ada rentang tim manajemen waktu dulu untuk mendiskusikan lebih banyak dengan orang lain gitu. tujuan mendapatkan hasil Lihat yang keputusan yang terbaik. tadi yang terbaik Betul, gitu betul. ya Bu ya. Tapi kalau sifatnya tadi darurat, mungkin si terbaik tidaknya itu dilihat dari itunya hasilnya seperti apa ya gitu. Iya benar. Tidak benar, bisa. Bu. Benar-benar. Oke. Terus. Nah, mungkin selanjutnya Ibu, adakah misalkan faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah gitu Bu, Oke. bisa ngebantu Ibu Bisa. dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang sifatnya dilema etika itu? Jadi yang pertama faktor dari pihak-pihak yang mempunyai kasus juga. Jadi komunikatif. Komunikatif ya Bu. Ya, memahami apa yang kita sampaikan. Kedua, punya tim yang solid. Kemudian yang ketiga, kita juga punya BPBK yang memang di situ intinya yang menangani seperti itu, yang lebih detail itu mereka yang sampai terjun ke lapangan itu mereka. Iya. Jadi Iya, tim-tim iya, iya. itu yang memudahkan bagi ibu untuk mengambil keputusan. Karena pendapat dari mereka sesuai yang fakta lapangan seperti ini Bu, kasusnya ini sarannya seperti apa solusinya. Jadi itu yang mempermudah ibu memberikan keputusan, walaupun tetap keputusan di akhirnya tetap tidak bisa diintervensi. Betul. Tetapi dengan mempertimbangkan tadi faktor-faktor yang mendukung, tapi kita putuskan seperti ini. Dari sendiri, Iya, tidak bisa. Iya. Ya Bu ya. Sekolah namanya juga lembaga, gitu. Lembaga ya Bu ya bersama-sama ini. Bersama-sama. Ya, mungkin Ibu ini ada satu pertanyaan terakhir. Ini lebih ke mungkin pengalaman Ibu selama ini menjadi kepala sekolah dengan menghadapi berbagai macam urgensi kasus ya yang tidak sedikit mungkin mengundang dilema etika, kemudian moral juga, bujukan moral. Dan dari semua yang tadi sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik gitu dari setiap pengalaman pada saat Ibu mengambil keputusan? Mungkin ada hikmah atau Ya. pelajaran Ibu. Jadi yang ibu alami ketika mengambil keputusan itu, ibu akan merasa menyesal ketika kita memutuskan itu ada korbannya, artinya banyak mudaratnya yang diambil. Tapi manakala ibu memutuskan dengan pertimbangan kebaikan, sebanyak-banyaknya kebaikan yang bisa kita ambil, itu rasa bahagia bisa menyelesaikan masalah dengan tidak merugikan siapapun, dengan tetap menegakkan peraturan, kemudian dikolaborasikan dengan kebijakan, dan mungkin kemanusiaan, sisi kemanusiaan juga situ ada. Karena tidak selalu mutlak itu peraturan kalau tanpa ada pertimbangan, tanpa ada kebijakan itu kaku dan bisa patah kalau dipaksakan. Jadi dengan demikian ibu selalu memegang prinsip bahwa aturan yang kita berikan, keputusan yang kita sampaikan kepada siapapun yang mengingat itu tidak menyakiti, tidak membuat mereka patah semangat, tetapi bagaimana ini diambil keputusannya, diputuskan, tetapi mereka juga termotivasi untuk memperbaiki diri. Jadi seperti itu. Jadi yang kita ambil itu tadi kadar kebaikannya yang mana yang paling banyak. Iya. Dari 100% itu mungkin negatifnya 25%, nah itu mah wajar. Iya. Karena kan dilema itu pasti terkait dengan hal itu tuh. Tetapi bukan mengambil sisi yang positifnya. Iya. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa diambil. Dan kita masuk sekolah sih bukan lembaga hukum. Kalau hukum itu jelas divonis salah walaupun belum tentu salah. Itu oke. Kalau Iya. kita enggak, kita lembaga sosial, kita lembaga pendidikan, akan mempertimbangkan berbagai faktor. Gitu. Terima kasih sebelumnya Bu sudah memberikan waktu kepada kami dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Mudah-mudahan apa yang kita barusan diskusikan bisa memberikan wawasan kepada rekan-rekan semua, Amin. calon guru penggerak di mana saja berada, dan mudah-mudahan juga kedepannya bisa menjadi pelajaran bagi kami gitu yang masih belajar di calon guru penggerak ini. Mungkin segitu Ibu. Terima kasih. Ya teman-teman, terima kasih. Kita sudah selesai dalam wawancara bersama PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Sukabumi.
semoga bermanfaat Ah, untuk semuanya. iya, Semangat oke. Pak Ali dan Iya. Bu Leti, sukses. Iya. Semangat Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi. Menganalisis dan melakukan refleksi atas hasil wawancara. Hal menarik dan pertanyaan yang muncul. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah memandang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal menarik adalah adanya fokus pada keterlibatan tim dan komunikasi terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Namun, ada pertanyaan yang mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi yang kompleks dan memerlukan penilaian mendalam. Ketika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, tampak bahwa walaupun mereka mempraktikkan keterlibatan dan keadilan, belum ada pembahasan mendalam tentang bagaimana mereka menerapkan semua langkah pengujian secara terstruktur. Ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam penggunaan kerangka teori yang lebih sistematis dalam pengambilan keputusan etika. Persamaan dan perbedaan. Dari hasil wawancara ada persamaan di antara pimpinan dalam hal melibatkan tim dan komunikasi terbuka. Namun ada perbedaan dalam cara mereka menangani tantangan dan penggunaan prosedur yang digunakan. Hal yang menonjol adalah bagaimana masing-masing pimpinan mengatasi tekanan dan tantangan yang berbeda, yang mencerminkan gaya kepemimpinan dan pengalaman pribadi mereka. Rencana dan pengukuran efektivitas. Rencana ke depan dalam mengatasi dilema etika, para pemimpin harus meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu, juga melibatkan lebih banyak pihak dalam diskusi dan membuat sistem yang lebih jelas untuk menangani kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan umpan balik dari tim, evaluasi hasil keputusan, dan keberhasilan implementasi solusi dalam jangka panjang. Penilaian ini akan membantu para pemimpin dalam memperbaiki proses dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Penerapan pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika dengan memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Saya akan mulai dengan melibatkan murid dan teman sejawat dalam diskusi tentang keputusan yang berdampak pada mereka, memastikan semua suara didengar, dan menggunakan prosedur yang sistematis untuk menguji keputusan yang diambil, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Penerapan ini tentu saja akan dimulai segera dan akan menjadi bagian dari proses rutin dalam menangani kasus-kasus etika di lingkungan sekolah.
Sekian demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.